Berarti ini apa ini tempat? Ini kebetulan itu tempat keberangkatan bus. Ya. Jadi Tempat para penumpang menunggu. ruang tunggunya, ya. Ada AC ya Bu ya? Ya. Jadi udah nggak gerah lagi ya? Sudah ada ber-AC. Dan tidak boleh merokok? Tidak boleh merokok, sudah ada dilarang merokok juga. Ya, seperti itu. Ya baik. Waduh, baik. Kita lanjut ya Ibu ya. Iya, Pak. Jadi kita mau memprediksi tadi kan kalau prediksinya nanti akan terjadi lonjakan atau puncak arus mudiknya ini. Iya. Itu di tanggal berapa Bu kira-kira? Kalau melihat kami ya Pak Iya, ya, dari data. mungkin lonjakannya akan terjadi itu ketika mungkin nanti liburan sekolah, anak sekolah. Oke. Ya, dan juga mungkin cuti bersama, awal cuti bersama. Kan cuti bersama kan dimulai tanggal 8. Betul, 8 hari Senin, April, ya? ya hari Senin. Jadi mungkin weekendnya hari Senin, Sabtu Minggunya itu Pak. Diperkirakan hari Sabtu diperkirakan Minggu Sabtu itu. Minggunya itu ada pergerakan yang mungkin melonjak dari seperti biasanya. Kemarin yang Ya. seperti hari ini lebih banyak daripada hari Ya, ini. seperti itu. Bu, kalau jumlah PO-nya sendiri ada berapa sih Bu? Kalau jumlah PO-nya sekitar ada 28 armada. PO. PO, Ya. 28 PO ya. Iya. Nah, mereka ini kalau kita melihat mereka mengajukan misalnya hari ini saya ada pemberangkatan 2, 3, 4 atau 5 itu teknisnya seperti apa sih Bu kalau sendiri boleh tahu? Jadi sebenarnya kan dari PO ini sebelumnya kan dia izin prinsip dulu Pak ke kami. Punya izin prinsip? Ya, izin prinsip dalam arti gini, izin untuk trayeknya itu dari mana, dari mungkin terminal Mengwi menuju ke Jawa misalnya gitu kan, itu izin dulu, izin prinsipnya ke kami sebagai itu, apa tuh namanya, dasar untuk naik ke Kementerian Perhubungannya gitu. Seperti itu, ya. Jadi mereka wajib mengajukan permohonan? Iya, untuk izin prinsipnya. Izin prinsipnya? Trayek mau menuju kemananya. Saya sudah dapat? Sudah dapat, ya kemudian bisa untuk beroperasi menjadi akap, seperti itu. Dia ada jatah Bu, harian? Atau memang terserah, bebas mereka? Bebas kan sesuai dengan izin prinsipnya. Kalau izin prinsipnya 5 ya, berarti 5 bus itu armada. Izin prinsip itu isinya adalah jumlah Armada yang akan digunakan di terminal. Ya. Dan mungkin juga trayeknya yang mungkin maksudnya bukan jalur rute dari mana, mungkin dari Mengwi ke Jogja atau Mengwi ke Semarang seperti itu. Ya. Kalau diperkirakan sampai berapa jumlah penumpang ini Bu? Kalau diperkirakan ya, baik, terima kasih. Kalau mengingat lonjakan dari penumpang, kami kira kayak meningkat daripada tahun sebelumnya. Mungkin bisa jadi sekitar 3.000-an penumpang lebih seperti itu untuk situasinya mudik lebaran ini seperti itu. Jadi total kurang lebih 3.000 penumpang yang akan menggunakan moda transportasi bus ini ya Ibu ya? Iya, seperti itu. Nah Bu, kan ada pertanyaan juga bagaimana pengawas terminal melakukan pengawasan terhadap mungkin sopir itu bis yang ugal-ugalan, kemudian bis yang tidak layak jalan, apakah ada operasi-operasi demikian? Baik, terkait dengan mungkin kami melakukan sebelum adanya posko lebaran, kami ada kegiatan yaitu kegiatan ramcek Bapak. Ramcek persiapan armada angkutan lebaran. Itu kami meramcek dulu armada-armada yang ada. Kalau sudah sesuai dengan pengujian kami, mungkin ada terkait dengan mungkin SIM-nya, STNK, mungkin juga situasi di mobil seperti apa, mungkin seperti layak jalan seperti apa, seperti itu. Itu dilakukan pengecekan? Iya, ada pengecekan. Itu dimulai kemarin tanggal 21 Februari sampai tanggal 31 Maret. Jadi semua PO wajib ini ya? Iya, wajib ikut. Karena stiker itu yang mereka menuntut mendapatkan stiker kelayakan jalan itu untuk keselamatan. Jadi sudah mendapatkan stiker itu berarti sudah layak untuk jalan terkait dengan angkutan lebaran nanti seperti itu. Gitu. Jadi tidak sembarang ya. Jadi bus yang tidak ada stikernya harus ada stikernya seperti itu. Harus ada stikernya. Ya. Kalau nggak ada stikernya berarti dia ilegal ini. Biasanya kami memberikan surat peringatan kalau ada ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria yang ada yang seperti ketentuan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat seperti itu. Ya. Nah, kalau belajar dari tahun-tahun kemarin misalnya Bu Adani, ada hal-hal apa yang menjadi catatan yang
mungkin masukan dari para penumpang atau kejadian-kejadian cukup signifikan, akhirnya hari ini untuk tahun ini kita akan melakukan perbaikan untuk itu. Ada nggak, Bu? gitu. Mungkin terkait dengan mungkin untuk mengatasi kemacetan ya Bapak Ibu ya. Padahal pastikan situasi Lebaran ini semua orang pengen pulang kampung seperti itu. Jadi kami himbau agar menggunakan transportasi umum. Ya, transportasi umum. Kalau misalnya untuk mengatasi hal yang mungkin kecelakaan, kemacetan dan lain sebagainya kan lebih enak dan nyaman menggunakan transportasi umum seperti itu. Iya. Bu, kalau terkait dengan pembelian tiket, Iya. itu kan kalau nggak salah kan ada yang online juga. Ya. Itu kita mengawasi juga nggak, Bu? Keabsahan dari penumpang atau memang tugasnya PO? Kalau semisal untuk tiket itu kan dari PO, Pak. PO. Ya, dari PO sendiri. Tapi kalau semisal sesuatu yang tidak sesuai, berarti kita biasanya memberikan surat peringatan seperti itu. Tidak sesuai dengan mungkin hal yang seperti tadi izin prinsipnya tadi seperti itu. Oh, gitu. Kemarin tahun-tahun lalu ada temuan, Bu, yang Kalau jadi semisal catatan misalnya, oh ada PO-PO ada yang catatan sih nakal. pasti ada catatan, tapi kami memberikan surat peringatan. Oh, ada juga. Iya, Lebih seperti ke itu. apa kasusnya secara umum? Mestinya surat Pelanggaran peringatan apa dalam yang arti surat peringatan ini untuk memperbaiki, Pak, untuk mengganti atau mungkin memperbaiki seperti itu, Lebih ke apa? Kelaikan agar sesuai dengan ketentuan. Iya, lebih kan mungkin kayak SIM-nya mungkin mati atau STNK-nya mati atau mungkin juga kaca pecah atau mungkin lampu rem mundurnya mati seperti itu. Mungkin bisa kami memberikan surat peringatan untuk diperbaiki. Gitu. Ini kan juga ada pertanyaan dari masyarakat juga kan, karena ada apa ya, semacam terminal bayangan nih, Bu. Iya, Wah, seperti itu. Iya, iya. Itu gimana mengantisipasi itu, Bu? Diperbolehkan atau kayak apa tanggapan dari pengawas Kemarin kan terminal? pernah juga kami mengadakan pertemuan dengan beberapa PO untuk mengatasi bagaimana supaya agar ini kan terminal seperti itu kan Bapak, agar supaya masuk di dalam terminal karena untuk menjaga keselamatan juga keamanan juga. Jadi kami himbau juga agar masuk masuk dan datang dari terminal. Ya, seperti itu. Ini juga mungkin bisa kita himbau ke masyarakat ya, lebih Iya. baik kita anjuran, Iya. apalagi di jam-jam yang rawan. Ya rawan ya, Lebih untuk baik menghindari maksudnya untuk tidak terjadi kecelakaan atau mungkin lebih untuk aman di terjadi terminal. kejadian yang Ya. tidak diinginkan, lebih aman turun di terminal. Minta sopirnya, Pak, saya turun di terminal saja. Iya. Karena memang terminal menjamin itu, Bu ya, karena tadi ada pos terpadu, semua petugas ada gitu. Ya, Baik. Baik, Bu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan harus kalau balik mudik sudah, kemudian nanti kalau balik ini bagaimana nih? Apa yang ingin disampaikan? baik, terima kasih untuk kami himbau juga kepada masyarakat agar menggunakan transportasi umum ya. Dan ketika mungkin membeli tiket transportasi umum, lebih baik membeli secara online atau mungkin ke agen-agen resmi yang sudah tersedia seperti itu. Bu, kalau terakhir, Bu, saya tanya, kalau untuk persiapan atau kesiapan untuk arus balik sendiri, Ya. itu kalau dari timing, kemudian dari ini kira-kira di hari keberapa atau kapan sih mulai ada harus masuk balik? Ya, kemungkinan mungkin berakhirnya cuti bersama ya Pak. Ya, seperti itu. Mungkin karena anak sekolah juga mungkin sudah masuk sekolah seperti itu. Mungkin kami prediksi ketika mungkin tanggal 12, 13, 14 seperti itulah sebetulnya. Seperti itu. Antisipasinya apa, Bu? 13, 14 lah seperti itu. Ada Ya. penebalan petugas atau bagaimana? Atau memang ini sudah mulai dari sekarang ini sudah kita Ya. persiapkan? Iya. Jadi apa tuh namanya terkait dengan itu kan terkait dengan antisipasinya kami juga ada posko itu Pak seperti itu. Ya. Oh, jadi pada prinsipnya posko tadi Ya. dari awal Untuk tadi, memonitoring situasi sampai arus mudik dengan dan arus arus lebaran. balik. Ya, Sampai seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ya, Ardani sama-sama. atas waktu kita bersama dengan Kompas TV. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran kepada masyarakat situasi yang ada di Terminal Mengwi dalam rangka arus mudik dan arus balik tahun Ya. ini. Yang kita tahu bahwa memang sekarang sudah ada peningkatan, tapi diperkirakan nanti menjelang H-2 akan ada lonjakan, itu mungkin puncak ya Bu ya. Iya. Nah, nanti kalau bus harus balik, kemungkinan dengan di 1 minggu kemudian diperkirakan ada puncak arus balik. Pada prinsipnya bagi masyarakat yang ingin mudik,
menggunakan transportasi umum, silahkan memesan tiket secara online disediakan, kemudian Agen-agen resmi yang ada. yang resmi sudah pasti harus, dan ikuti segala ketentuan-ketentuan, arahan-arahan dari petugas yang ada di terminal maupun di pelabuhan supaya perjalanan mudik bisa lancar, selamat sampai di rumah, Ya. bisa melakukan ibadah sesuai dengan keinginan masing-masing, dan balik lagi dengan keadaan selamat dan sehat. Ya, ya. Terima kasih Bu Adani. Terima kasih sama-sama Pak. Saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location pada kesempatan kali ini dari Pelabuhan Padang Bay dan Terminal Amui. Saya mengakhiri Sapa Redaksi On Location, dan tentunya kita berjumpa lagi minggu depan dengan tema-tema dan hal-hal yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa.